Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fajar Duyanto, mahasiswa Universitas MH Tamrin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Izinkan saya untuk menyampaikan sebuah ide, sebuah gagasan gitu ya, serta ajakan kepada teman-teman sekalian untuk bergabung dalam KSPM atau kelompok studi pasar modal. Nah, mungkin teman-teman akan ada yang bertanya, apa sih itu KSPM? Secara singkat, KSPM ini adalah sebuah organisasi mahasiswa yang beranggotakan kita-kita gitu ya, dan akan berfokus mempelajari pasar modal. Ajakan ini akan sangat cocok bagi teman-teman yang punya minat dan ketertarikan yang sama gitu untuk mempelajari pasar modal. Mungkin kalau teman-teman belajar sendiri agak cenderung membosankan dan malas gitu ya, maka ayo mari sama-sama kita belajar bareng dalam suatu wadah yang disebut KSPM ini ya, sehingga kalau bersama teman kan insya Allah semangat kita bisa lebih naik lagi gitu. Dan juga yang memiliki keluangan waktu ya, mungkin teman-teman ada yang belum punya kesibukan di organisasi gitu ya, atau kesibukan lain, bisa banget nih gabung bersama untuk mendirikan KSPM ini. Saya sudah menyusun proposal terkait rencana pendirian KSPM ini yang akan saya coba jelaskan melalui video singkat kali ini, dan akan siap menerima saran masukan teman-teman. Bisa diberikan melalui kuesioner online yang akan saya sediakan melalui link berikut ini. Dan bagi teman-teman yang bersedia mengisi kuesioner tersebut, akan saya undang ke grup WhatsApp dan akan kita adakan rapat pendirian yang insya Allah juga akan dihadiri oleh perwakilan dari beberapa prodi. Jadi insya Allah kita akan dapat dukungan gitu ya. Pada penjelasan ini saya ingin menyampaikan mengenai latar belakang pendirian KSPM ini, kenapa diperlukan, lalu tujuan dan manfaatnya seperti apa ya, visi misinya mau dibawa ke arah mana, kegiatan-kegiatan kita ini seperti apa nanti rencananya. Nah, ini akan saya coba jelaskan ya, dan kita awali dengan latar belakang kenapa diperlukan pendirian KSPM ini ya. Adapun hal yang melatar belakangi pendirian KSPM ini ya, antara lain pertama, pasar modal ini berperan cukup penting ya, sangat penting bagi perekonomian. Mengapa? Karena pasar modal dapat mendanai ya, menjadi sumber pendanaan bagi kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan di sektor ekonomi. Pasti kan otomatis perlu dana yang cukup besar. Nah, ini bisa dicukupi salah satunya dengan adanya pasar modal, karena pasar modal akan menyediakan fasilitas untuk mempertemukan antara kepentingan pihak yang kelebihan dana ya, dalam hal ini kita sebut investor, dengan pihak yang kekurangan dana, dalam hal ini kita sebut sebagai emiten gitu. Nah, karena mampu mendanai pembangunan perannya cukup penting, selanjutnya juga pasar modal terus berkembang ya, karena perkembangannya ini terus berjalan gitu kan, mulai dari awal kemunculannya tanpa organisasi resmi gitu ya, kemudian dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda ke Indonesia untuk membuka lahan perkebunan secara besar-besaran menggunakan dana dari investor asing ya yang ada di Eropa, sampai dengan masa kemerdekaan Indonesia kita, dan sampai saat ini masih terus diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Dalam hal ini ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, atau yang sering kita sebut sebagai Undang-Undang Pasar Modal UUPM, seperti itu ya. Nah,
udah penting perannya, terus berkembang, dilindungi undang-undang. Pada saat ini juga terus disosialisasikan secara gencar, baik oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai pengawas pasar modalnya juga, kemudian oleh PT Bursa Efek Indonesia dan beberapa SRO lain, PKC juga ya. Seperti apa sosialisasinya? Yaitu ada beberapa program, ada kampanye Yuk Nabung Saham ya, dan ada pendirian galeri investasi, serta seharusnya juga ada yang namanya pembinaan terhadap kelompok studi pasar modal KSPM ya. Untuk Yuk Nabung Saham, teman-teman mungkin pernah dengar ajakan ya, kampanye ini untuk mengajak masyarakat untuk sama-sama selain menabung di bank juga berani mencoba menabung di instrumen saham yang kenaikannya bisa berpotensi berpeluang naik atau meningkat gitu ya, walaupun tetap akan ada resiko. Nah, risiko ini bisa kita minimalkan, kita kelola supaya tetap keuntungannya bisa cukup optimal seperti itu. Nah, Yuk Nabung Saham juga diikuti juga dengan pendirian galeri investasi. Ini merupakan langkah yang kolaboratif ya antara PT Bursa Efek Indonesia dengan perguruan tinggi dan perusahaan efek. Nah, ini kita bersyukur bahwa di Universitas Sema Tamrin, kampus kita tercinta, sudah ada galeri investasi, bahkan lebih dari satu. Kemudian yang gak kalah penting selain galeri investasinya ada adalah ini, ya harus perlu ada yang namanya kelompok studi pasar modal, ya mahasiswa yang mempelajari pasar modal lebih mendalam. Nah, kondisi yang ada di kampus kita tercinta, Universitas Sema Tamrin sudah punya galeri, namun masih belum memiliki KSPM. Nah, oleh karena itu, menurut saya KSPM ini sangat perlu didirikan di Universitas Sema Tamrin, kampus kita tercinta. Oke, jadi itu latar belakangnya ya. Kita udah punya galeri tapi belum punya KSPM. Nah, KSPM ini perlu kita buat, kita dirikan bersama. Nah, emang kalau sudah membuat KSPM, apa sih manfaatnya buat kita gitu untuk mahasiswa dan perguruan tingginya? Oke, jadi kampus-kampus yang lain ya, setiap yang punya galeri perguruan tingginya pasti juga diikuti dengan pendirian KSPM di perguruan tinggi tersebut. Nah, manfaatnya di pendirian KSPM ini bagi kita ya, antara lain pertama jelas akan memperbesar ya peluang kita dalam mempelajari pasar modal secara mendalam gitu ya, mendalami teorinya. Tapi nggak hanya teori, kita juga akan bisa mempraktikkan apa yang kita pelajari tersebut teorinya melalui galeri investasi. Nanti jelas KSPM yang akan memanfaatkan galeri investasi dengan optimal ya, kita gunakan untuk praktik dari hal-hal yang kita pelajari bersama. Kemudian bisa sebagai sarana dan wahana untuk kita berdiskusi tentang pasar modal bagi yang mungkin udah pernah beli saham tertentu, udah jadi investor, bisa berbagi kepada yang mungkin belum. Nah, yang belum tahu, yang ingin tahu bisa bertanya dan akan saling tukar-menukar pengetahuan, tukar wawasan, tukar pandangan, ya pikiran segala macam. Jadi bisa untuk wahana diskusi tadi, berorganisasi aktif gitu ya, bisa untuk menyalurkan aspirasi kita nih untuk menyelenggarakan kegiatan apa sih yang aktif dan positif gitu di bidang pasar modal. Selain itu juga bisa untuk kita pelajari keterampilan apa sih yang bisa diterapkan untuk meraih cuan. Artinya adalah bisa menghasilkan benefit atau keuntungan dan menekan risiko ya jelas, karena di mana ada peluang keuntungan di situ juga akan ada risiko. Nah, gimana caranya kita meraih keuntungan atau benefitnya dengan mengurangi atau menurunkan risiko ya melalui perdagangan dan investasi di pasar modal. Ini bisa kita pelajari bersama gitu ya, ada tata caranya baik analisis secara fundamental maupun analisis teknikal, dan ini bisa dipelajari lebih lanjut. Selain itu, yang gak kalah penting adalah
Bagi teman-teman yang tertarik untuk meningkatkan kompetensi dalam mencari kerja, pasar modal bisa menyediakan salah satu alternatif untuk pilihan kita bekerja atau berkarir, karena di pasar modal ada profesi yang dibutuhkan gitu ya, yang harus profesional. Bisa antara lain wakil perantara pedagang efek atau WPPE, bisa wakil penjamin emisi efek atau WPEE, dan wakil manajer investasi yang kita kenal dengan WMI. Nah, keterampilan-keterampilan ini, kompetensi ini bisa kita pelajari di galeri melalui KSPM juga nanti. Alhamdulillah juga pengalaman saya sendiri, alhamdulillah saya sudah lulus ujian sertifikasi profesi di Teach Me namanya, yaitu di Indonesian Capital Market Institute, anak perusahaan dari PT Bursa Efek Indonesia ya. Alhamdulillah lulus ujiannya, memenuhi persyaratan, salah satunya untuk mengajukan permohonan izin profesi ke OJK. Saya lengkapi juga persyaratan yang lain, dan alhamdulillah sejak saya berkunjung ke galeri, sering main, diskusi, bertanya, mempelajari ini itu, saya juga memperdalam. Alhamdulillah saya juga sudah mendapatkan SK dari OJK tentang izin WPPE atas nama saya sendiri, dan ini insya Allah bisa menjadi pegangan saya untuk mencoba berkarir di pasar modal. Walaupun memang saya sudah bekerja di tempat lain sebelumnya, tapi nggak ada salahnya, nggak ada ruginya kita punya namanya izin untuk berprofesi di bidang pasar modal gitu ya, bisa untuk jaga-jaga gitu. Bahkan beberapa teman kita juga sudah banyak ada yang diterima bekerja ya di perusahaan efek atau sekuritas walaupun masih menjalani masa kuliah. Jadi baik sebelum lulus maupun nanti setelah kita lulus, kita bisa memilih berkarir di pasar modal gitu. Nah, itu tadi manfaatnya, bisa teori, bisa praktik, bisa diskusi ya, bisa mencari cuan, dan juga bisa mempersiapkan diri untuk berkarir atau bekerja di industri pasar modal. Udah tahu manfaatnya kan? Maka selanjutnya kita perlu mengetahui visi dan misi. Pada rancangan awal, visi dan misi organisasi KSPM ini yang saya gagas itu nggak muluk-muluk, nggak terlalu tinggi, cukup dengan visi yang sederhana saja di awal gitu ya, yaitu visinya KSPM UMHT di awal ini menurut saya cukup adalah menjadi komunitas mahasiswa yang aktif menyelenggarakan atau mengadakan kegiatan riset, edukasi, dan publikasi di bidang pasar modal, serta melatih anggotanya mampu meraih keuntungan dan meminimalkan risiko dari perdagangan dan investasi di pasar modal. Jadi cukup itu aja, aktif ya, edukasi, riset, dan publikasinya, serta bisa meraih cuan gitu ya. Visinya sementara menjadi organisasi yang seperti itu. Nah, misinya jelas, tadi kita harus bisa menyelenggarakan atau mengadakan kegiatan riset, kegiatan edukasi, kegiatan publikasi, dan pelatihan-pelatihan, serta gak kalah penting juga kerjasama dengan KSPM lainnya, karena banyak perguruan tinggi yang sudah punya KSPM tuh ya, punya galeri pasti punya KSPM, dan kita bisa memperluas jaringan kita sesama KSPM gitu ya, baik kegiatan yang partisipatif, lomba, kompetisi, atau apapun itu dari luar, kita bisa ikut serta, ataupun kita sebagai penyelenggara aktifnya nanti kita bisa menampung aspirasi ya, keinginan, gagasan teman-teman untuk menyelenggarakan kegiatan yang aktif seperti apa sih, maka bisa kita fasilitasi di KSPM ini gitu ya, daripada teman-teman gerak sendiri akan sulit. Jadi mari kita berorganisasi. Nah, visi misinya sudah, kemudian keanggotaannya jelas, ini kelompok studi pasar modal memang harusnya akan terbuka untuk semua prodi di Universitas Ahmad Tamrin ya. Namun secara otomatis
mungkin akan didominasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, karena memang sesuai dengan latar belakang keilmuan kita gitu ya, karena anak ekonomi lah yang seharusnya lebih paham dalam pasar modal. Tapi gak menutup kemungkinan hanya untuk ekonomi, nggak terbatas hanya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB, boleh diisi oleh anggota dari prodi yang lain, fakultas yang lain ya, gitu, seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan kita akan seperti apa nanti? Kegiatan kita antara lain kita akan adakan pelatihan bagi anggota ya, kemudian pembinaan dalam hal riset, kita akan punya dosen pembimbing dan pembina gitu ya. Kemudian kita akan adakan kunjungan ke beberapa perusahaan terbuka atau perusahaan TBK yang kita incar gitu. Cukup misalnya setahun 4 kali, tiap 3 bulan sekali kita merencanakan kita mau ke perusahaan mana, kita mau berkunjung mendapatkan informasi yang jelas pada tiap perusahaan yang kita datangi gitu ya, baik pabriknya, manajemennya, kantornya, kemudian produk dan semua segala macam yang berhubungan dengan perusahaan itu ya, agar kita terbuka lagi wawasannya dengan kegiatan yang menyenangkan. Jalan-jalan tentu seru kan, apalagi bareng teman-teman satu organisasi seperti itu. Kemudian juga kita kunjungan ke Bursa Efek, PT Bursa Efek Indonesia, dan ke Otoritas Jasa Keuangan. Kita akan coba fasilitasi pengajuan izin untuk riset atau penelitian ke OJK. Ini akan jadi aktivitas yang menyenangkan, kebanggaan bagi kita jika kita bisa izin disetujui untuk penelitian di Otoritas Jasa Keuangan seperti itu ya, mengangkat citra kampus kita juga nantinya gitu. Nah, kegiatan ini bisa menampung juga aspirasi teman-teman yang mungkin punya ide lain nantinya yang sesuai tentu. Nah, jadi mulai latar belakang, manfaat, tujuan, kemudian juga visi misi dan kegiatan itu sudah saya coba jelaskan ya, seperti itu. Teman-teman boleh memberi saran masukan, saya siap menerima, dimohon kesediaannya memberi saran juga pada link kuesioner online, dan akan kita undang pada rapat pendirian ya, yang insya Allah tanggal 16 Februari 2021 hari Selasa depan gitu ya. Untuk kita sama-sama sepakati, kita kembangkan bersama. Jika ada saran masukan kita sepakati, kemudian akan kita serahkan ke Biro Kemahasiswaan dan Alumni kampus kita UMHT untuk kita bisa dapat pengukuhan ya, pelantikan dan peresmian seperti itu. Dan sejarah akan mencatat kita sebagai pendiri ya, perintis organisasi KSPM ini. Ya, ini merupakan sebuah kebanggaan nantinya jika teman-teman bersedia gabung pada tim kita nanti pendirian, dan kita akan open rekrutmen besar-besaran setelah itu ya. Kita akan penerimaan anggota baru tentunya dengan mengundang Bursa Efek Indonesia dan sekuritas yang bekerja sama dengan galeri kita. Salah satunya nanti akan diisi oleh PT Pilar Mas Investindo Sekuritas, sehingga teman-teman yang lain yang belum tahu KSPM pada pendirian ini bisa bergabung di penerimaan anggota baru kesempatan selanjutnya, dan tim pendiri bisa berhak menjadi pengurus awal, nanti bisa diperpanjang ataupun boleh ya digantikan nantinya jika ada kegiatan lain, mungkin kesibukan yang mungkin ya sulit dibagi waktu, mungkin nanti berjalannya waktu saja nanti yang akan membuktikan. Jadi mari teman-teman kita sama-sama bergabung ya, kita buat KSPM, kita pelajari bareng-bareng, tujuannya jelas, manfaatnya ada, dan perguruan tinggi lain juga sudah punya kok. Jadi jangan sampai UMHT kampus kita tercinta ketinggalan. Ini saatnya, kalau bukan sekarang kapan lagi? Oleh kita-kita, kalau bukan oleh kita siapa lagi ya? Oke, yuk mari kita gabung, kita satukan kekuatan, kita bentuk, kita dirikan KSPM
kita berkumpul nanti ya, kita pelajari bersama, saling semangati, kita adakan kegiatan positif dan semua hal yang bisa ya memanfaatkan waktu kita gitu. Mumpung kita masih muda, masih punya tenaga, masih punya pikiran yang jernih, yang kreatif gitu. Yuk semangat, yuk kita bisa, bismillah ya, nggak kalah kita dengan kampus-kampus yang lain ya, perguruan tinggi lain udah punya KSPM, kita jangan sampai tertinggal jauh gitu ya. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Mari bergabung, bisa isi link kuesioner online lagi. Sekali lagi saya ingatkan, kita undang invite grup WA dan akan mengadakan rapat pendirian di tanggal 16 Februari hari Selasa, insya Allah 16 Februari 2021, dihadiri juga oleh perwakilan dari Prodi ya. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.